Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Syahroni. Selamat sore, Bang Roni. Selamat sore. Ya, Bang Roni, saya mau bacakan dulu hasil visum ya dari otopsi. Pada saat itu, salah satunya di sini adalah dikatakan ada bintik pendarahan pada selaput lendir kelopak mata dan selaput keras bulu mata. Baru kemudian ada luka memar pada kepala, telinga kiri dan lain-lain. Jadi ditemukan itu semua dalam otopsi. Ada luka memar pada bagian bawah paru kanan akibat kekerasan tumpul. Tapi bisa-bisanya di sini hakim membebaskan tersangka Ronald Tanur. Anda melihatnya bagaimana? Saya sudah sampaikan ya dari kemarin bahwa ini hakim dengan beserta rekannya dan 3 orang ya, ini sakit semua. Gimana putusan vonis bebas, dia hanya menyampaikan bahwa gara-gara alkohol. Adakah sejarah orang meninggal gara-gara minum alkohol? Saya rasa nggak Sakit ada. lambung Tanya aja katanya sama Bang Roni. pemabok-pemabok yang ada di Republik ini. Ya, meninggal Kan gila karena ini. sakit lambung kebanyakan alkohol. Iya, nggak ada itu. Bahwa karena dalam faktor yang paling mendasar adalah kalau memang hakimnya nggak punya TV, nggak punya handphone yang bagus, saya beliin supaya dia tahu rangkaian viral yang terjadi, perkara proses penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Otopsinya ada. Saya juga kemarin sampaikan kepada lawyernya, sajikan hasil otopsi dengan bukti-bukti yang kuat kepada publik supaya publik tahu kalau memang secara akademik bahwa ada proses dari penyidikan dari kepolisian sampai tingkatan ke kejaksaan misalnya, dan Ya. jaksa penuntut umum sudah melayangkan tuntutan 12 tahun penjara, hakim tidak mengabaikan apa yang menjadi bukti yang dianggap mungkin hakim punya putusan yang lain dan akhirnya diputuskan bebas. Ini kan nggak pakai nalar peka dalam seseorang hakim yang dimana pengadilan itu adalah orang butuh keadilan. Iya, tapi Bukannya Bang caranya Roni, begini gitu. ya Bang Roni, tapi kan nggak mungkin dong hakim memutuskan tanpa dasar. Nggak mungkin berani kan kalau memutuskan hal yang sangat krusial ini dari 12 tahun dan kemudian bebas kalau memang hakim-hakim ini tidak punya dasar yang jelas. Iya, memang kalau secara logika berdasarkan hakim mengambil keputusan kan berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Kalau jaksa penuntut umum menganggap bahwa hakim menerima semua data ontentik itu tidak didasarkan dengan apa yang menjadi penglihatan bahwa perkara pidana ini dengan terang benderang, ya dia akan mengadopsi bahwa oh iya ini loh hasil dari jaksa penuntut umum tidak kuat, bahwasannya contoh misalnya ada pasal penganiayaan aja, pasal pembunuhan tidak dipakai, atau sebaliknya pasal pembunuhan yang dipakai tapi penganiayaannya tidak ada. Nah, kalau dua contoh pasal ini hanya satu yang dipakai, maka kan terjadi semacam kayak menganggap bahwa oh ini tidak kuat nih karena dianggap sama hakim dasar yang dari jaksa tidak menguatkan untuk putusan tuntutan 12 tahun penjara itu. Tapi Ya. kan hakim harus tahu bahwa perkara pidana itu bukan berdasarkan melihat saja pada pelaporan jaksa penuntut umum. Tidak bisa demikian. Pakai dong hati nurani, pakai dong kepala dan pikiran. Ini masalahnya di ruang publik yang semua orang pasti kecewa atas putusan pengadilan. Iya, Yang tapi tadi jelas-jelas di situ dianiaya kok, ada ya, saksi yang mengatakan bahwa dipukul oleh ya. botol 2 kali, misalnya saksi sudah pernah menyampaikan itu. Dan Bukan hanya ada dari CCTV, di Bang Roni, yang bahu sebenarnya di bukan hanya dari CCTV yang bisa kita lihat, tapi sudah ada pernyataan atau visum dari hasil otopsi yang menyatakan banyaknya luka-luka atau apa ya bisa dikatakan penganiayaan di sini. Nah, itu dia tadi bahwa hasil otopsi yang menyatakan bukti yang jelas bahwa otopsi itu
dengan berbagai foto yang disajikan oleh lawyernya, itu kan jelas sekali. Kenapa itu nggak dipertanyakan sama hakim kalau memang merasa tidak kuat, tidak mutlak untuk dituntut 12 tahun penjara? Kan pakai naluri dong. Kenapa nih orang mati? Masa dasarnya orang mati gara-gara alkohol? Karena Ya. dia punya penyakit lambung. Hasil Apa yang otopsi Anda dokternya curigai apa? di sini, Bang Roni? Ya, Ada yang aneh yang Anda curigai di sini dalam putusan hakim ini? Kenapa sampai hakim ya memutuskan seperti aneh, itu? sangat aneh, sangat aneh. Patut diduga ada apa? Hakim melakukan vonis bebas dalam hal perkara ini. Sedangkan secara mutlak hasil otopsinya ada. Saksi CCTV jelas. Saksi di tempat klub malam yang banyak orang menyaksikan yang terdakwa terhadap si korban. Ya, Lah, jadi ini kalau penyakit dalam untuk membuktikan yang tadi kalau Anda nyatakan ada yang aneh di sini, sebagai anggota Komisi 3 DPR, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya di sini? Senin kita akan RDPU dengan keluarga korban untuk meminta bukti segala macam apa yang terjadi, dan kita minta secara otentik bukti apa aja untuk kita sajikan di DPR. DPR akan bergerak untuk melakukan pemeriksaan ini kepada pihak-pihak terkait. Apa yang terjadi? Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan dalam sisi pengadilan. Integritasnya kemana? Nanti kejadian lagi akan terjadi di masa depan, masa akan datang, berlaku penganiayaan sampai menyebabkan kematian, ntar dengan mudahnya, ntar vonisnya bebas lagi. Ini kan bahaya. Ya, berarti di Gitu. sini sudah sangat perlu ya, memang Komisi Yudisial di sini masuk untuk memeriksa hakim-hakim ini ya, Bang Roni. Harus dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk periksa segala suatu putusan walaupun tidak bisa mengintervensi. Tapi ini bentuk bahwa kajian ke publik harus dijelaskan. Kenapa vonis bebas? Kenapa penganiayaan terjadi dan sampai menyebabkan kematian? Why? Gitu. Ya. Jadi bukan hanya di sini bukan hanya Komisi Yudisial, tapi tadi Anda menyatakan juga bahwa dari DPR sendiri juga akan terus mengawal kasus ini ya. Bang Roni, vonis hakim dalam memutus perkara ini kan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat nih terhadap penegakan hukum. Nah, pasca kasus ini bagaimana Anda melihat dampaknya? Ya, ini sebagai evaluasi. Ini sebagai kritikan keras dari kami sebagai perwakilan DPR. Jangan sampai kejadian lagi di masa depan. Kita kan nggak mungkin mengawasi para mitra kita di Komisi 3. Pasti banyak kekurangan, pasti banyak kesalahan. Tapi minimal pada hal-hal perkara yang terlihat di muka umum, viral di mana-mana, ini kan menjadi perhatian khusus kepada hakim sebenarnya. Nggak perlu diceritakan, nggak perlu diperlihatkan lagi, tapi punya naluri, punya kepekaan pikiran, hatinya. Kalau dia punya anak, misalnya tuh hakim, bagaimana perasaannya bila mana itu anak meninggal tanpa sesuatu hal yang luar biasa dan sampai mengakibatkan itu dengan kematian. Bagaimana perasaan orang tua? Pakailah pikiran dan nalar pikiran hati gitu. Ini jangan merusak tatanan negara, pengadilan yang di mana ujung tombak dari orang mencari keadilan. Pakailah nalar pikiran, hati, dipakai gitu. Ya. Ini yang saya protes dan saya akan awasin ini lebih dalam. Ya, kalau kita sendiri saat ini sebagai masyarakat bisa ya melihat langsung bukti dari CCTV yang beredar di sosial media, dan kemudian dari banyaknya rekaman-rekaman tersebut, baru banyaknya juga sudah ada pernyataan dari hasil visum, tapi kemudian bisa sampai tetap bebas. Bagaimana dengan kasus-kasus lain ya Bang Roni ya, yang memang tidak ada sebenarnya bukti yang sebenar-benarnya yang bisa disaksikan oleh masyarakat umum gitu loh. Ini kan kita seakan-akan seperti, wow, bisa seperti itu ternyata pengadilan Indonesia. Iya, kita disajikan dengan hal-hal yang kebodohan yang dilakukan oleh para hakim yang memvonis bebas ini. Sayanglah, kita ini sudah bodoh, tambah bodoh kita.
Bagaimana melihat situasi dengan kondisi perkara pidana yang mutlak, jelas, tapi akhirnya vonis bebas. Matilah kita ini. Apalah hidup di negara ini kalau pengadilan aja udah rusak gitu. Mana pakai perasaannya? Ini Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, kalau nggak melihat ini secara seksama, atas protes saya selaku mewakili Komisi 3, wah ini rusak ini. Ini harus dibenerin, nggak boleh ini terjadi. Ya, baik Demikian, Bang Putri. Ahmad Syaroni, kami masih akan terus menantikan dari DPR untuk bisa terus bisa mengawal kasus ini. Benar-benar Bang Roni, kami sangat mengharapkan itu. Ahmad Syaroni, Wakil Ketua dari Komisi 3 DPR RI, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat sore. Terima kasih.